tidak mengetahui keberadaanmu. Pada hanya membalaskan dendamnya. Memang aku belum ketemu dengan Mat Betomblo. Aku keliling hutan sini. Tidak mungkin kau muncul saat ini. Apa yang tidak mungkin, Mak Datuk? Kenapa kau ada di sini? Ya karena ini gubuk Mak Datuk. Aku keliling di sekitaran hutan ini, Mak Datuk. Sementara dia bilang tidak pernah bertemu dengan dirimu. Aku memang belum bertemu dengan Bek dengan. Aku tidak tahu kalau Bek bersama Kisamat. Kenapa kau memaksaku? Semua ucapan yang keluar dari mulut mereka ini hanya kebohongan, Mak Datuk. Iya, murid. Seharusnya, Mak Datuk. Tomblo. Seharusnya, Mak Datuk. Tidak mungkin Bang Mantoblok menghajar Tesan sesuka hatinya kalau dia tidak membuat keonaran. Iya, Aku yakin itu. Apa yang tidak mungkin? Dia tidak akan membuat buktinya, Ki. Ini bukti. Bisa kan itu? Jangan gitu. Kau jangan membuat kegaduhan di gubuk Mak Datuk. Kau jangan seenaknya menghajar aku. Aku tidak akan menghajar dia seenaknya sesuka hatiku kalau dia berbicara jujur. Tidak mungkin Bang Mantoblok menghajar orang yang tidak bersalah. Bagaimana keadaanmu, Bang Mantoblok? Kau sesuka hatimu menghajar Bang Mantoblok. Apakah seperti ini kau dijadikan sebagai orang tua? Apakah seperti ini yang katanya Tugasku melindunginya. Ingat itu. melindungi orang itu tidak harus dengan kekerasan, Mak Datuk. Melindungi seseorang itu. Aku minum madu Bang Rey. Ya, jadilah benar bawa madu Bang Rey. Minumlah. Mak Datuk. Lalu apa gunanya Tesan datang ke gubuk? Apa gunanya Tesan? Aku diperintah Mak Datuk untuk menanyakan Becky. Ya, dia mencari keberadaan Bek di mana. Karena kau yang tahu. Memang benar, Mak Aku Datuk. datang, Memang tidak benar. ada sambutan baik, Ki. Aku langsung dihajar. Sudahlah kau bicara. Aku tidak percaya dengan mulut. Hentikan. Aku hanya ingin tahu tujuan dan maksud kau. Kau menanyakan Bek. Ya. Ternyata kau tahu kalau Bek tadi tetap kok. Ternyata Bek bukan. Aku sengaja menyampaikan Bek akan kubawa ke gubuk. Karena aku sudah tahu, Mak Datuk. Kau pasti mengirimkan utusan untuk mengejar Bek. Karena Aki mengkhawatirkan Bek sudah berada di jalan yang benar dan terpengaruh dengan mulut-mulut iblis seperti kalian. Mulutmu yang mempengaruhinya. Kau yang mempengaruhinya. Aku tidak pernah mempengaruhi, Mak Datuk. Tidak mungkin secepat itu Bek meninggalkan aku. Mak Datuk. Tidak dari mulut-mulut kalian. Ingat itu. Aku tadi hanya memastikan, Mak Datuk, bahwa Bek menemuiku di gubuk. Dan alhamdulillah kami ketemu di jalan, di pinggiran sungai kami ketemu. Bohong. Aku tidak percaya semua itu. Karena kau tidak akan pernah percaya dengan mulut orang lain, Mak Datuk. Karena Bek datang. Tepat ada di belakangmu. Dengar ya. Kau di belakangmu. Aku sengaja menghantarkan Bek ke tempat ritualmu, Mak Datuk. Karena aku yakin Kau pikir kau aku akan orang mengajak si Bek. Aku bukan orang bodoh, Mak Datuk. Kalau aku tidak menemani Bek, kau pasti akan menghabisinya. Karena Bek tidak membawa kendit yang kau janjikan. Mak Datuk, hentikanlah semua perilakumu, Mak Datuk. Itu pesanku, Mak Akan Datuk. kuhentikan. Akan kuhentikan. Tapi pulangkan dulu ilmu yang pernah aku berikan kepada Bek. Mak Datuk, ilmu yang sudah kau berikan seharusnya kau pesankan kepada Bek. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat. Bukan kau malah menebar hawa nafsu dan amarah. Akan kutarik kembali. Akan kutarik kembali. Karena dia sudah tidak mengabdi lagi padamu. Ingat itu. Kalaupun dia sudah tidak mengabdi denganmu, Mak Datuk, seharusnya kau berbangga hati, Mak Datuk. Terlalu banyak bicara. Mak Datuk, aku tidak mau terjadi kekerasan, Mak Datuk. Kau takut? Aku tidak pernah takut. Kau kira aku tidak akan tinggal? Diam. Kau kira aku tinggal diam? Aku bukan orang bodoh, Mak Datuk. Percuma kita akan menggunakan kekerasan. Percuma, Mak Datuk. Karena aku tahu yang ada di hatimu hanya amarah, Mak Datuk. Lebih baik kita bicara baik-baik, Mak Datuk. Apalagi Ajaklah Pomu ke sini, Mak Datuk. Sini kau, Tesan. Aku ingin bertanya, tapi jawab jujur dengan. Aku jawab jujur juga, kalian tidak mungkin percaya. Selamat. Karena setiap yang kami sampaikan tidak ada benarnya di mata kalian. Baik, kalau ini cara kalian.
Madato ini mau. Aku tidak mengingat. Kurang aja kau. Aku tidak pernah menginginkan pertempuran ini, Madato. Aku tidak pernah menginginkan pertempuran. Tetapi ketika kalian mendatangiku, menebar amarah, tapi jangan salahkan aku. Aku akan melawan Madato. Apakah ini penyelesaian masalah, Madato? Apakah ini penyelesaian masalah? Baik. Baik. Apakah tidak kita lebih baik? Kita selesaikan cara baik-baik, Madato. Kau mengutus Tessa hanya untuk mengambilkan diri. Lalu kenapa kau menebar amarah kepadaku? Aku hanya mengajak Bek untuk kembali kepada Epokan, supaya dia tidak terpengaruh dari semua yang kau janjikan. Karena aku mendengar sendiri, Madato, kau sudah mengancam keluarga dari Bek. Apabila tidak mau mengikuti jejak, kau akan menghabisi Itu akan semua. dilakukan. Apakah itu cara terbaik, Madato? Apakah itu cara terbaik? Jangan terlalu sombong, Madato, dengan keilmuanmu, Madato. Kalian yang sombong, sobat. Hentikan mulutmu, Tessa. Memang kalian yang sombong, ha? Kau yang menebar amarah di sini. Kenapa? Kau yang menebar benci di sini. Tidak. Hah? Aku selalu menebar kebaikan, Ki. Apakah begitu Itu mau. cara kesatria, Madato? Madato, aku tidak mau sebenarnya. Aku tidak mau menggunakan kekerasan. Aku tetap menghargaimu sebagai orang tua, Madato. Jangan sampai permusuhan ini terus berlanjut, Madato. Lebih baik kita bicara baik-baik. Tessa, Kentut pada tuh. Tessa, sini kau, Tessa. Jawab jujur. Jawab jujur. Ini Bang Matomblo sudah pergi. Dia ingin meminum dari madu bangkai. Karena aku yakin hajaran dari kau tadi, Madato, membuat sedikit seluruh tubuhnya seperti kebas-kebas. Aku yakin karena kau menggunakan kekuatan tenaga dalam. Makanya dia akan suruh pergi untuk meminum madu bangkai agar segera pulih. Lalu apa yang ingin kau tanyakan, Selamat? Kenapa Bang Matomblo menghajar? Karena dia sudah gila. Hah? Dengar itu. Yang gila itu kalian berdua. Aku yakin. Ki, aku datang mengucap salam, Ki. Begitu aku sampai, dia mendekat. Kukira dia ingin menjawab salam. Ternyata dia langsung mengajarku, Ki. Apakah aku percaya dengan pembicaraan? Terserah, terserah kau mau percaya itu. Mulutmu salah. Karena aku tidak percaya dengan mulutnya. Semudah itu kau. Aku tidak senang murid-murid. Aku menghajarnya agar dia bicara selalu jujur. Jangan selalu berdusta. Aku tidak akan pernah jujur, Ki. Ini pengaruhku. Aku nggak jujur. Tidak mungkin dia Dia membohongi. datang ke gubuk Selamat hanya membawa pusaka dari apa gunanya? Kalau dia datang baik-baik, dia tidak akan menggunakan senjata. Dia tidak akan menggunakan pusaka. Kalau dia tidak membawa senjata, mungkin dia sudah mati. Di tangan Tidak Matomblo mungkin itu, Mak. Dengar. Madato, tidak mungkin itu. Jadi jangan sombong dengan pusaka-pusaka. Pandai benar kau bicara. Kenapa? Kau sudah membangunkannya, Selamat. Kau sudah membangunkannya. Kau berani menyebut-nyebut pusaka di hadapannya, ya?
Kurang ajar kau mana? Kurang ajar ini yang ngajar. Ini pusaka yang kau berikan kepada orang-orang Ya. untuk menghabisi semua orang. Apakah itu kata-kata baik? Jangan sampai pusaka ini Ki menghantam Tessa, aku tidak pernah takut kematian, Tessa. Karena aku yakin kematian itu hanya urusan yang maha kuasa. Hentikan, Tessa, hentikan. Aku tidak mau terus bertemu. Karena aku yakin kalian ada tetap saudara. Mati kau. Mati kau. Terima kasih perjuanganku. Terima kasih. Jangan sampai pusaka ini bersatu kepada pasangannya Ki. Maka kalian tidak ada jalan lain. Kalian hanya akan menerima kematian Ki. Sombong sekali kau, Tessa. Mak Datuk, Ya, kalau memang aku sombong. akan mati. Dari tadi, tebasan pusaka itu sudah memutuskan batang leherku. Tapi aku yakin kekuatan yang maha kuasa menjaga diriku, Mak Datuk. Hentikan, Mak Datuk. Hentikan. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau terus bertempur, Mak Datuk. Karena aku ingin bersaudara. Kalian tidak. Jangan aja. Kau akan mati di sini. Aku tidak pernah takut kematian. Aku tidak pernah takut kematian. Lahirmu selamat. Mati kau, Mak Datuk. Kau ingin menghabisku, Mak Datuk. Pusaka ini, Mak Datuk, seandainya kau gunakan untuk orang-orang yang tidak bersalah, apakah ini yang dikatakan orang baik, Mak Datuk? Pusaka ini bisa menghabisi seseorang, Mak Datuk. Lebih baik jangan kau berikan kepada si Tesan, jangan kau berikan kepada si Alek, karena itu akan menebak amarah, Mak Datuk. Sadarlah, Mak Datuk, sadarlah. Aku berikan kepada mereka. Menjaga dari kalian semua. Tapi bukan menjaga diri, Mak Datuk. Aku yakin itu bukan menjaga diri, karena dia selalu menebak amarah dan dendam. Berlindunglah kau di belakang Mak Datuk, berlindunglah, karena dia akan selalu berlindung di belakangmu, karena kau selalu membela orang-orang seperti mereka, Mak Datuk. Sadarlah, Mak Datuk. Kau yang sadar. Sesat kalian. Ingat itu. Kalau kami sesat, Mak Datuk, kami tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Biarlah orang lain yang menilai kami, Mak Datuk. Kami hanya mengingatkan kau, khususnya Ki Selamat mengingatkan kau, karena apa yang kau lakukan, ritual-ritual yang kau lakukan tidak sepatut dan sepantasnya, Mak Datuk. Kau akan mencari pengikut-pengikut di perkampungan di sepinggiran hutan larangan ini, Mak Datuk. Bahkan tadi ketika Aki sebelum bertemu dengan Bek, bertemu dengan salah satu warga, seorang wanita mati ketakutan karena ulah-ulah dari si Tesan, ulah-ulah dari si Alek. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin, Mak Datuk? Bahkan yang kau itu Mak Datuk. ingin mencari Mak Datuk. Aku yakin dia ingin mencari. Kalau wanita itu ingin mencari kau, Mak Datuk, mungkin mencari anak atau suaminya yang sudah kau tumbalkan, Mak Datuk. Pandai sekali kau berbicara. Aku tidak pernah memutarkan balik ke fakta, Mak Datuk, tapi aku berbicara apa adanya. Maka dari itu, aku berpesan kepadamu, Mak Datuk, hentikan semua ini, Mak Datuk.
mumpung ini masih di bulan Syawal, bulan yang penuh dengan maaf-maafan Mak Datuk. Sadarlah Mak Datuk, pintu maafmu terbuka di mana-mana Mak Datuk. Jadi ketika kau tetap menebar amarah, kau tetap menebar benci, kau tetap menebar dendam, semuanya tidak akan berakhir. Jangan kau robek mulutmu. Ngajar kau Mak Datuk. Aku ngajar kau. Kau telingamu memang ditutup dari kabut hitam Mak Datuk. Karena telingamu tidak pernah mau mendengar semua nasihat dari orang lain. Aku bukan ingin bermaksud menasehatimu kau orang yang lebih tua Mak Datuk. Aku yakin kau lebih berpengalaman, kau lebih berilmu dariku. Tapi perilaku mencerminkan orang-orang yang tidak beradab Mak Datuk. Ketika seseorang lagi berbicara, menyampaikan sesuatu. Hentikan bicaramu. Aku muak dengan pembicaraan. Kenapa kau? Kenapa kau muak? Aku ingin bicara. Kenapa kau muak? Karena pembicaraan tidak lain, hanya menghina. Ingat, tadi kau berbicara Aku tidak pernah bahwa menghina Mak kalian Datuk. kebaikan kalian dilihat oleh orang lain. Ingat itu, kejahatan dan kebaikan yang kalian lakukan orang lain yang menilai. Tapi aku, kalian yang menilai. Kalian yang menilai. Udah ngajar kau Mak Datuk. Udah ngajar. Kau diam-diam berbicara, tapi kau menyerang dengan tiba-tiba. Kau kurang ajar kau. Kau akan mati. Kau akan mati. Hop, 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 hop. Ya, ya. Ya, kau mati. Lihat. Kau tidak akan bergerak lagi. Kau menggunakan pedang. Tinggal aku serang saja kau. Hop. Wah. Wah. Dia tidak bisa bergerak. Wah. Hop. Hop. Wah. Alam bersamaku Mak Datuk. Kau menggunakan kekuatan alam, tapi kau memerintahkan pedayang-pedayang yang ada di sekitar tanah. Tapi alam yang membebaskanku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin Mak Datuk? Kau lihat dengan mata kepala. Semua Itu ikatan gaib. semuanya terlepas. Karena apa? Karena alam bersetiku berdiri tegak di muka bumi ini Mak Datuk. Kau lihat bagaimana? Hentikan kesombonganmu Mak Datuk. Ini aku mencontohkan kepadamu Mak Datuk. Ketika yang Maha Kuasa berkehendak, semua bisa terjadi. Seandainya itu kau lakukan pada orang lain, mungkin leherku sudah putus dijegat dari akar-akar yang kau perintahkan dari pedayangan tadi Mak Datuk. Maka dari itu Mak Datuk, aku berpesan kepadamu, jangan kau pernah berbuat gaduh di tempat kediamanku. Aku adalah mati ketika rumah dan keluarga kita. Begitupun Bes, ketika kau mengancam keluarganya, aku siap. Itu urusanku. Itu muridku, bukan muridmu. Ketika kau mengancam orang lain, berarti kau itu menjadi tanggung jawab. Tinggal kau pilih Mak Datuk. Apa? Apa kau pergi secara baik-baik atau Semudah, tapi belum sebelum aku pergi. Dari tadi aku sabar menghadapimu Mak Datuk. Dari tadi aku sabar karena aku tidak mau ada keributan di tengah hutan. Karena aku yakin alam ini membutuhkan ketenangan, bukan kegaduhan seperti yang kau tanam. Pergi kau dari sini. Baik, aku akan pergi dari sini. Dan jangan pernah kau cari lagi Bek. Itu tidak mungkin. Kalau kau masih mengganggu Bek, Bek urusanku, bukan urusanku. Kau yang mencampur urusanku. Karena dia sudah menemuiku bahwa kau mengancam keluarga. Bahkan kau menguasai otaknya. Aku tidak akan sungkan. Wah, untuk membunuh kalian. Kalau kau memaksakan pertarungan ini,
Aku akan mempertahankan harga diri Roman. Aku tidak mau ingin perang. Pergi kau dari sini. Dan jangan pernah kau datangi gubukku lagi. Baik, tapi ingat, aku pasti akan datang. Kalau kau tidak menyerahkan Bek padaku, ingat. Kalau kau terus mengganggu keluarga Bek dan akan terus mempengaruhi Bek, berarti Ki Selamat menjadi lawanmu, Madatu. Aku tidak pernah takut dengan kematian, Madatu. Aku pun begitu. Kita akan bertemu. Kalau Bek masih kau kuasai, ingat pesan terakhirku. Itu saja. Silakan kau pergi. Aku tidak butuh. Ke sana kau pergi. Jangan pernah ke arah gubukku. Aku tidak sudi. Aku tidak sudi gubukku kau injak lagi. Itu mau. Pergi kau. Tunggu aku akan datang. Aku tidak akan pernah takut. Bawalah 1000 pendayanganmu. Aku tidak pernah takut, Madatu. Nah, kita bertempur di tengah malam, di tengah hutan ini. Siapa yang terkapar? Ya, kameramen. Alhamdulillah, Madatu sudah pergi. Aku yakin, Bang Matomblok tadi tidak mungkin dia berdusta. Aku yakin, Sita sana yang membawa kebrutalan mendatangi gubuk kaki. Ya, tapi biarlah. Karena mereka terus mengajak si Bek. Karena mereka menginginkan kendit yang ada di Bek. Mereka menuntut untuk dikembalikan kepada Madatu dan menuntut Bek untuk kembali kepada Madatu. Aku yakin mudah-mudahan Bek ini setelah dia terbuka pintu hatinya, mudah-mudahan memang dia menjadi orang yang sudah baik. Apalagi tadi aku lihat Bek ini sudah memakai peci putih, sudah berpakaian putih, sudah rapi badannya. Mudah-mudahan hatinya pun sudah tertata dengan baik. Maka dari itu kepada para sahabat-sahabat Ki Selamat, sahabat-sahabat Bang Matomblok, sahabat-sahabat tim spiritual dan sahabat Aki seperti itu, siapa tadi tuh Limbah, sahabat Aki, terus kameramen Aki Sergap Milimit, ikuti terus perjalanan kami dengan cara ketik komen, like dan subscribe. Berikan komennya sifat yang membangun agar kita bisa saling mendoakan tentang kebaikan. Karena komen yang membangun, komen yang tentang kebaikan itu akan lebih mulia dan lebih indah sebagai pengikat tali persaudaraan. Bukan seperti hujatan, bukan seperti caci maki, karena itu hanya akan menambah dosa kita. Subscribe banyak-banyaknya dari tim-tim Ki Selamat, Noto Urip, Bang Matomblok, Bang Agnen Jigjak, semuanya subscribe sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan itu menjadi tali persaudaraan kita. Dan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan kami. Kepada para sahabat-sahabat dan sesepuh Ki Selamat, Aki selalu tidak lelah berpesan, sayangilah kedua orang tua kalian. Karena Aki yakin kedua orang tua itu adalah simbol nyata Tuhan yang Maha Kuasa di muka bumi ini. Ridho dari orang tua adalah ridho dari yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ketika kita mendapatkan ridho dari orang tua, ridho yang Maha Kuasa menyertai, semua segala urusan akan dimudahkan, rezeki akan dilancarkan. Mungkin itu saja yang bisa Aki sampaikan. Apabila ada tutur kata Aki yang tidak pas dan tidak pantas, Aki, karena Aki manusia bodoh, manusia lemah, Aki mohon maaf. Karena Aki meyakini kebenaran hakiki itu hanya kebenaran milik Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Aki akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.